Sebenarnya kecenderungan saya ketika sehabis pembelajaran melihat siswa-siswa saya tuh kayaknya datar gitu reaksinya, responnya terhadap pembelajaran saya. Ngajar kalau Iya, ketika saya coba, are you happy? Dia ketawa, enggak pak gitu kan. Dan, pak pulang pak, kalau udah dibilang pulang kayak gitu berarti mereka udah nggak betah dia berada di kelas. Betul, karena kalau selama ini pengalamannya adalah pengalaman yang membosankan, pengalaman di mana mereka hanya mendengarkan, pada akhirnya begitu dapat pengalaman yang berbeda, tentu reaksinya juga jauh lebih positif. Dan reaksi anak-anak yang positif tuh kalau buat pendidik itu jadi reaksi yang positif juga gitu. Pasti, kan, itu nilai berharga yang nggak bisa dibayarkan uang. Betul. Jadi ketika saya merasakan, wah anak-anakku udah mulai senang nih gitu kan, berarti saya untuk tertarik lagi tuh menciptakan apa ya, besok apa ya, besok saya dulu buat apa gitu. Jadi mulainya gurunya dulu yang belajar, dan itu kemudian membuat murid-muridnya juga semakin termotivasi untuk belajar. Tadi kalau bicara pengalaman Pak Joko pada saat memulai gitu ya, mungkin keraguannya lebih sedikit karena memang latar belakangnya D3-nya tadi katanya di komputer gitu ya, tapi kemudian setelah mencoba melakukan gitu ya, ikut pelatihan, itu tantangannya kira-kira apa ya Pak setelah pelatihan? Kalau tantangannya adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat. Yuk coba kita implementasi di dalam kelas, tapi bukan cuma hanya menggunakan loh, gimana memberdayakan. Tantangan juga memberdayakan, dalam arti bukan cuma menggunakan, kalau menggunakan mungkin selesainya sudah. Betul. Tapi memberdayakannya nanti ada efek hasil yang cukup baik dari respon anak-anak yang setelah belajar itu gitu. Iya. Lebih condong kepada hasil belajarnya juga lebih baik ya, lebih optimal. Jadi memang antara menggunakan dan memberdayakan itu tingkatan yang berbeda. Kalau kita bicara anak-anak yang menggunakan teknologi, itu fungsi utamanya lebih ke konsumen, gitu ya, menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Tapi kalau kita bilang anak-anak yang sudah berdaya dengan teknologi, maka dia sudah naik tingkat ke berbagai bentuk, menghasilkan karya lewat teknologi dan sebagainya. Kecenderungan untuk mau belajar itu sulit dan pengennya mengajar aja gitu ya. Mengajar dengan cara yang dulu saya pernah alami pada tahun-tahun sebelumnya, yang menurut saya nggak berbekas di saya gitu. Nah tantangan saya adalah ya saya coba untuk membuat hal-hal yang memang menarik buat anak-anak, terus mereka akan membandingkan sendiri kadang-kadang. Teknologi itu jadi sumber belajar. Pada saat kita membawa teknologi ke sekolah, sebetulnya kita menghadirkan guru-guru lain kan Pak Joko, selain diri kita sendiri. Kalau ada guru yang ragu-ragu terhadap teknologi, sementara anak-anak kita sendiri itu sudah begitu terbiasa dengan teknologi di luar kelas gitu ya, apa ada pesan khusus nggak Pak Joko untuk membuat yang masih ragu-ragu mencoba atau yang kadang-kadang masih khawatir tergantikan katanya oleh teknologi gitu ya, itu pesan khususnya kira-kira apa? Merasa tergantikan nggak Pak Joko di kelas karena pakai teknologi? Peran saya tetap nggak tergantikan dengan teknologi, karena tetap saya juga guru juga merupakan saya sebagai fasilitator untuk menyampaikan materi yang sudah saya kuasai kepada anak-anak saya. Saran saya untuk beberapa guru yang belum mau memulai, silakan memulai dan lihat reaksi setelah Anda belajar, Anda menggunakan teknologi, akan ada reaksi berbeda ketika menggunakan dan tidak menggunakan. Saya nggak bisa ngebayangin muridnya abad 21, gurunya belum mulai gitu. Gitu aja. Dan pada akhirnya kebangkitan guru dengan menggunakan teknologi itu mudah-mudahan jadi awal dari kebangkitan, bukan saja sekedar kebangkitan teknologi yang kita rayakan hari ini, tapi juga memang kebangkitan pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Joko sudah berbagi pengalaman hari ini. Iya, terima kasih kembali.